Halo guys, balik lagi bersama gue Livio Junior. Jadi kali ini gue akan analisa saham IPO Cibidika, anak usaha apa nih yang akan listing di Bursa Efek Indonesia awal Januari 2025 atau bulan depan. Jadi buat kalian yang IPO hunter, ini momen-momen yang sangat cuan banget karena ada 8 saham yang akan IPO, 8 perusahaan yang akan IPO. Salah satunya ini Cibidika. Cibidika ini anak usaha Pani yang kita tahu bahwa Pani ini lagi naik daun dalam 1 tahun terakhir ini. Oke, langsung saja. Ringkasan Cibidika, perseroan bergerak di bidang pengembangan kawasan hunian dan komersial terpadu di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, hasil kolaborasi antara grup Agung Sedayu dan grup Salim. Jadi konglonya ini ada dua nih, nggak cuma Aguan tapi juga ada Anthony Salim, yaitu dari grup Salim. Pada tahun 2002 Pani mengakuisisi 51 saham perseroan untuk memperkuat ekspansi di sektor properti, dan selain itu perseroan juga terlibat dalam pengembangan Nusantara International Convention Exhibition, gedung konvensi terbesar di Indonesia, Sibik 2. Menarik. Lanjut. Rencana alokasi dana IPO. Seluruh dana akan digunakan sebagai penyertaan modal entitas afiliasi PT Industri Pameran Nusantara atau IPN dalam bentuk ekuitas. Dana tersebut akan dimanfaatkan oleh IPN untuk membiayai pembangunan proyek gedung Mice. Jika terdapat sisa dana setelah proyek selesai, dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan promosi, gaji karyawan, dan operasional lainnya guna mendukung bisnis. Jadi menariknya, jadi alokasi dana IPO ini dia tidak untuk membayar hutang dan juga tidak divestasi, yaitu dana dari IPO itu mengalir ke owner, tapi buat modal entitas afiliasinya ini, itu IPN. Not bad. Valuasi Cibidika 2024 dari penawaran awal itu ada 3.000 sampai 4.060. Jadi kalau lihat dari valuasinya di tahun ini, PBV-nya itu 2,9 kali kalau di 3.000 dan 3,6 kali di 4.060. Ini kalau dibilang murah, nggak murah banget, lumayan, tapi nggak mahal gitu. Jadi standar gitu, tapi mendekati ke murah. Jadi menarik dari segi valuasi juga nggak mahal, nggak murah banget tapi murah lah gitu, dari segi valuasi. Lanjut, dari underwriter. Nah ini dia, kalau kalian IP hunter pasti yang kalian lihat itu udah pasti itu underwriter gitu, persetan sama fundamental, persetan sama valuasi, udah pasti underwriter gitu. Karena kalau gue pribadi juga ngeliatnya dari underwriter, penjamin emisinya yang akan ngelistingin saham ini di Bursa Efek Indonesia gitu. Karena kalau mungkin kalian investor atau ingin investasi di saham IPO, itu mungkin kalian harus membedah fundamentalnya, membedah valuasi, dan analisnya banyak macam deh. Karena kalian investasi gitu. Tapi kalau kalian cuma jadi IP hunter yang kalian beli, kalau misalnya arah kalian hold, dan kalau misalnya lokarannya lepas ya kalian jual, jadi cuma ngambil momentum di awal listing, itu cukup ngeliat underwriter sih menurut saya, sama valuasi mungkin ya gitu. Nah kemarin Mr. DIY itu banyak yang skeptis kan. Nah kalau kemarin tuh ikut Mr. DIY karena underwriter itu kan sisi ya, itu Mandiri Sekuritas, dan itu dia nggak pernah lima saham terakhir tuh dia nggak pernah close merah gitu, jadi selalu hijau. Jadi kenapa gue berani akhirnya membeli saham Mr. DIY dengan target 10% ya, lumayan lah, karena waktu itu kemarin gue dapet 20 lot ya, jadi lumayan lah. Nah underwriter Trimega Sekuritas yang akan menjadi underwriter Cibidika ini, terakhir itu dia ngelisting Adi ya. Kalau kalian tahu Adi ini kemarin Desember ini ya 2024 itu dia arah ya, jadi arah tuh 3 hari gitu, 4 hari itu udah lepas. Itu udah lepas karena ada PPS juga, orang-orang pada ngejualan gitu. Tapi sempat naik, akhirnya ngedrop, dan sekarang turun terus. Jadi arah ya di Nice juga 19,9, Mutu juga arah, saya berarah, Mahara. Jadi 5 saham yang di listing LG ini arah ya. Menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada 8 saham yang IPO bulan depan, mungkin kalau misalnya ditanya untuk pilih salah satu, gue akan jawab Cibidika. Karena dari segi harganya
bagus karena harganya ini 3.000 ya kan, 3.000 sampai 4.000 ya kan, masih nego ya, masih penawaran awal. Bagusnya kenapa? Karena naikinnya itu enak gitu naikinnya enak. Contoh misalnya kita beli, coba kita ini kan, beli apa namanya 3.000. Kenapa si BDK ini menarik? Karena coba misalnya kita masukkan 10 lot nih kan, 3.000 kita apa namanya, 3.000 kali 100 kan, satu lot 100 lembar saham kan, 300.000 kali pasukan 10 lot berarti modalnya 3 juta nih kan, 3 juta. Nah kalau misalnya ARA nih ya, kayak Adi berapa nih, Adi 19,8% kan ARA-nya, 19,8%. Nah kalau misalnya ARA sekali aja kan, ARA sekali itu dapatnya 594.000 ditambah 3 juta. Nah, jadi kalau misalnya kalian ARA sekali itu dapatnya 500.000. Jadi menarik sih itu kalau dapat semua sih 10 lot. Jadi untuk kesimpulannya, apakah ikut atau enggak, udah pasti ikut. Dan mungkin ini yang paling besar, tapi kan namanya ini mungkin banyak diminati, jadi menurut gue ini kemungkinan besar nih oversubscribe. Menurut gue ya, gue pribadi ini kemungkinan oversubscribe. Jadi gue punya tersendiri sih caranya, gimana cara gue mendapat banyak lot dan gimana strategi gue maksimalin cuan di saham IPO gitu. Karena kemarin bulan November sampai Desember dari Daas dan DI, Mr. DIY, MD itu lumayan cuannya gitu. Jadi, dan gue juga punya komunitas IPO Hunter di Telegram. Buat kalian yang pengen join, kalian kontaknya di deskripsi. Jadi itu aja dari gue. Kalau kalian nanya buat IPO Hunter ini menarik, tapi kalau buat investor gue nggak tahu. Gue tahu karena gue belum bedah semuanya, ini bedah secara ringkasnya aja gitu. Tuh, jadi gue akan ikut saham CBDK untuk ikut cuan. Oke, see you next time.